nama saya Desi Mei Susanti. Biasa sering dipanggil Desi aja, Ibu Desi gitu. Umur 39 tahun, tinggal di perumahan Pesona Prima Citapet. Zero waste, kalau dari arti katanya ya, zero kan nol, waste itu sampah. Jadi gaya hidup untuk meminimalisir sampah, bahkan sampai nol sampah gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya bukan nggak mungkin, susah mungkin ya untuk butuh proses lama untuk mencapai ke sananya. Ya itu awal juga itu salah satu alasan juga istilahnya saya untuk berusaha menerapkan zero waste di rumah gitu. Salah satu alasannya itu karena sampah di Indonesia. Di Indonesia itu sebenarnya sampah itu sudah masuk ke dalam bencana nasional gitu. Karena dilihat dari data istilahnya data kalau angka itunya mungkin saya kurang itu ya, tapi maksudnya kalau melihat sekarang ya di mana-mana sampah, itu salah satu alasan itu teh kenapa saya pengen menerapkan zero waste di rumah, yang harapannya nanti bisa ke tetangga dan kalau bisa seluruh Indonesia gitu. Itu targetnya gitu, pengennya. Ya mungkin awal mulanya karena saya dulu masa kecilnya di pedesaan ya, istilahnya di alam yang serba hijau, lihat kemana-mana pemandangan tanaman gitu ya, udara segar. Setelah sekarang gitu tinggal di perkotaan, di mana-mana justru yang dilihat kok banyak sampah gitu, bahkan sampai bisa berbahaya gitu, kejadian-kejadian sampah yang bau lah, yang busuk segala macam. Nah, setahu saya itu karena sampah organiknya yang sampah yang tidak terolah dengan benar gitu. Nah, gimana caranya? Kan saya suka bereksperimen juga orangnya, dari isinya suka bikin-bikin yang hal-hal kayak gitulah istilahnya. Nah, jadi pas ketemu komunitas awalnya juga pecinta alam, ada komunitas alam, ketemulah gimana cara mengolah sampahnya. Kalau sampah ekoenzim saya ada yang dari sampah sendiri, yang sayuran ya, konsumsi buah gitu. Sama kan saya berkegiatan di masyarakat suka kumpul di kader gitu ya, kader posyandu, atau suka ada pertemuan-pertemuan di situ kan ada sampah-sampah buah ya, kulit-kulit buah. Nah, saya suka biasanya jangan dibuang, jangan disatuin, dicampur, khusus yang sampah-sampah buahnya dikumpulin buat saya gitu. Kalau buat awal untuk peracikannya sih sebentar, kita yang lama itu nunggu proses secara alamiah aja. Itu mah proses untuk fermentasinya itu kan terjadi secara alamiah. Itu untuk sampai menghasilkan kan sampah itu cuma dipotong-potong, masukin aja, campur aja bahan-bahannya dengan tadi gula sama air, masukin aja, campur ke wadah, ditutup. Nah, untuk proses untuk jadi enzimnya itu butuh waktu sekitar 3 bulan baru bisa keluar untuk enzimnya. Kalau dari sampah dari rumah tangga sendiri mah sedikit, sedangkan kalau untuk bikin sabun itu butuh banyak ya minyak jelantahnya. Jadi ada dari tetangga, ada yang namanya Bu Ririn, karena dia produksi gorengan, pasti sisa minyak jelantahnya banyak. Nah, itu dikasih ke saya. Zero waste itu kan kita nol sampah, berarti seolah-olah kayak kita tuh tanpa sampah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak mungkin ya, kita di kehidupan sehari-hari itu susah untuk kesana. Nah, kalau untuk penerapan pencegahannya gitu, saya nggak nolak yang namanya sampah plastik gitu kan, saya nggak nolak, cuman bagaimana mengolahnya untuk sampah yang sudah masuk. Tapi ada beberapa cara yang kita menjaga agar plastik itu nggak masuk ke rumah gitu. Misalnya dengan jajan nih, kita jajan bakso nih, biasanya kan orang beli bakso bungkus, simpelnya simpelnya gitu kan. Kalau saya nggak apa-apa lah, repot-repot sedikit bawa wadah, bawa tempat sendiri gitu, bawa tempat sendiri. Kalau secara signifikan mungkin nggak kelihatan ya, kerasa. Cuman kalau untuk selama ini mah adalah istilahnya kayak kan saya suka tanaman dengan isinya tanpa harus beli pupuk segala macam gitu, kayak kompos atau apa. Hobi saya juga pun tersalurkan gitu, saya suka tanaman, banyak tanaman. Untuk masalah bebersih rumah ada tanpa membeli gitu, jadi manfaatkan dari yang tadi ekoenzim.
sabun juga dari minyak jelantah gitu kan, sudah tidak membeli sabun produk kimia ya gitu. Bahan dasarnya itu dari minyak jelantah ya. Minyak jelantah itu kan namanya sebenarnya dibuang ya kalau orang itu udah dari warnanya udah pekat, dari aromanya mungkin udah macem-macem segala macem bau gitu. Nah itu harus ada proses diendapkan dulu gitu, maksudnya disaring lah. Biasanya kita pakai arang, direndam dulu 1 malam pakai arang minyak minyak jelantahnya. Nah ke besoknya disaring, baru di situ nanti ada bahan lain yang utama juga gitu, yang penting juga di situ caustic soda. Jadi pencampuran antara minyak jelantah dengan caustic soda itu nanti ada reaksi kimia di situ. Nah udah itu kayak adon kayak kita bikin kue aja, sama aja gitu. Resep diadon di mixer, nanti udah sampai agak kental kayak susu, kayak kental manis gitu, kayak yogurt kayak gitu. Nah itu baru masukkan cetakan, sudah didiamkan, diangin-anginkan aja. Kalau alasannya pertama yang jadi alasan banget kan tadi, pertama karena saya suka bereksperimen. Kedua alasannya itu tadi alam, gimana caranya. Saya tahu istilahnya sabun-sabun segala macam itu kan kimia sintetis itu negatifnya lebih banyak gitu ya, pasti merusak alam. Nah makanya gimana caranya, cari cara sabun yang alami. Nah, itu sih alasan mendasarnya. Tanggapan saya, sabun dari minyak jelantah itu sebenarnya bagus. Cuman kalau dibandingin sama sabun biasa, busanya kurang limpah gitu. Tapi sebenarnya sih bersih-bersih aja gitu, keset. Ya karena dibuang sendiri juga bingungnya buangnya kemana kan. Dibuang ke wastafel takut mampet gitu kan, saluran pembuangannya. Ya udah mending kasihin ke Bu Desi biar lebih bermanfaat. Kayaknya kedepannya sih insya Allah pengen nyoba juga gitu, kayak gitu. Kalau itu sebenarnya sama aja sih ya, mau remaja, mau ibu rumah tangga gitu. Kalau ibu rumah tangga terutama ya istilahnya, contoh ya, terus istilahnya mungkin jantungnya di rumah gitu, jadi sebagai contoh gitu. Tapi sama aja untuk remaja juga, jadi sampah itu lebih mudah ditangani kalau dari hulunya. Dari hulunya, yaitu ya di rumah, atau dari kita gitu, jangan diolah di TPA gitu. Sama yaitu tadi, kita merasa bertanggung jawab terhadap sampah itu, minimal kita pisah dari awal, dari hulunya itu kita pisah, kita pilah yang organik dan anorganik. Sampahnya pesannya simpel aja lah, sampahmu tanggung jawabmu.